Waktu sekolah dulu, saya selalu penasaran. Kenapa buku sejarah itu terasa seperti novel? Selalu ada pahlawan, ada pengkhianat, ada musuh, ada orang yang kalah, ada orang yang menang, dan sebagainya. Semuanya rapi, bahkan terlalu rapi. Ketika saya semakin dewasa dan semakin tertarik dengan sejarah, saya mulai membaca banyak buku. Saya membaca arsip, membaca dokumenter, dan juga mendengarkan kesaksian-kesaksian dari tokoh-tokoh sejarah. Dan saya menemukan ada hal yang berbeda. Ada peristiwa yang hilang, ada tokoh yang tidak disebut, ada cerita yang sengaja dibuat kabur, ada cerita yang dihilangkan, ada cerita yang tabu untuk kita bicarakan, dan sebagainya. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia ternyata. Di Amerika, di Cina, di Turki, Rusia, bahkan hampir semua negara di dunia punya versi resmi dari masa lalunya. Dan versi resmi itu bukan melulu soal fakta, tapi malah membicarakan mengenai soal kekuasaan. Sejak itu, saya mengerti satu hal, sejarah itu bukanlah catatan peristiwa. Sejarah itu adalah pertarungan memori, pertarungan ingatan, pertarungan tentang apa yang boleh diingat dan apa yang harus dilupakan. Di video ini kita akan melihat bagaimana rezim, bagaimana negara, bagaimana institusi membentuk ingatan kolektif masyarakat. Melalui apa? Melalui kurikulum, arsip, media, dan juga film. Dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi cara kita memahami politik, memahami identitas, dan memahami konflik yang terjadi hari ini. Kita mulai dari hal yang dasar, yang paling basic. Kita sering diajari bahwa sejarah itu adalah catatan mengenai masa lalu. Namun pada kenyataannya, sejarah itu adalah, yang saya bilang tadi, merupakan sebuah pertarungan. Bukan pertarungan yang membicarakan tentang siapa yang benar, siapa yang kalah, siapa yang rugi, siapa yang untung, dan sebagainya. Tapi kita berbicara tentang siapa yang berkuasa. Sejarah itu mencatat bahwa pemenang tidak hanya menguasai wilayah, tapi pemenang juga menguasai cerita. Siapa yang menjadi tokoh utama, siapa yang menjadi tokoh pendukung, siapa yang menang, siapa yang kalah, dan sebagainya. Sejarah itu adalah narasi, dan narasi itu selalu mengandung pilihan. Sejarawan tidak mungkin menceritakan semuanya yang terjadi dalam sejarah dunia. Mereka memilih apa yang dianggap penting, apa yang boleh dilupakan, dan sebagainya. Kita ambil contoh. Setelah revolusi Prancis, narasi sejarahnya adalah tentang bagaimana runtuhnya tirani, bagaimana runtuhnya feodalisme, kerajaan, dan sebagainya. Setelah Perang Dunia Kedua, narasi sejarahnya adalah Perang Dunia Kedua adalah perang melawan kejahatan, perang melawan fasisme, dan sebagainya. Nah, tapi mereka juga menghapus detail-detail yang mengganggu, bukan hanya menghapus ya, tapi lebih kepada mengaburkan, seperti kekerasan yang terjadi pada masa revolusi Prancis, atau kita membicarakan tentang bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki yang mengakhiri Perang Dunia Kedua, sekaligus mengakhiri nyawa dari ribuan orang yang ada saat itu. Dalam sejarah, moralitas itu sering mengikuti jalannya peta politik. Sekarang kita masuk ke Indonesia. Indonesia itu adalah contoh menarik tentang bagaimana sejarah itu dipakai sebagai alat negara. Pada masa kolonial Belanda, mereka mengontrol arsip dan juga ilmu pengetahuan. Mereka menulis banyak sekali buku dan menjelaskan bahwa pribumi itu atau orang-orang asli Indonesia, orang-orang asli Nusantara adalah orang-orang yang primitif, pemalas, dan juga butuh dibimbing oleh mereka. Nah, ini itu bukanlah observasi objektif mereka. Itu adalah sebuah strategi untuk melegitimasi kolonialisme mereka di Indonesia. Barulah setelah 1945 kita memproklamasikan kemerdekaan kita, setelah sejarah panjang kolonialisme tersebut, tentu saja kita butuh kisah-kisah atau mitos-mitos mengenai persatuan Indonesia. Makanya pada awal masa kemerdekaan Indonesia, buku sejarah itu lebih kepada fokusnya adalah heroisme, sejarah perang, sejarah militer, bukan kepada konflik-konflik internal. Nah, bukan pada konflik-konflik atau kompromi-kompromi politik. Negara yang baru berdiri, Indonesia yang baru berdiri, butuh kisah-kisah pahlawan. Nah, masuk pada masa Orde Baru. Pada masa ini itu adalah fase yang paling agresif dalam mengontrol ingatan kolektif masyarakat, yang mungkin masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Melalui kurikulum, media, museum, film wajib, sensor terhadap pers, dan sebagainya,
Rezim Orde Baru membangun sebuah narasi tunggal tentang apa yang terjadi pada tahun 1965. Hal inilah yang menjadi pondasi bagi berlangsungnya masa Orde Baru dengan Presiden Soeharto tentunya. Narasi-narasi itu yang menyisakan banyak sekali lubang-lubang besar dalam sejarah Indonesia. Kita tidak membahas tentang pembantaian massal, operasi militer di Timur Timur dan Papua, peristiwa Tanjung Priok, Talang Sari, kemudian peristiwa Malari, Trisakti, dan sebagainya. Dan banyak sekali rangkaian-rangkaian pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Barulah ketika Orde Baru runtuh, kita mewarisi negara yang demokratis secara politik, tapi juga kabur secara historis atau buram secara historis. Muncul pertanyaan penting sebenarnya, kenapa sejarah itu harus disamarkan, diubah, atau dihilangkan? Ada 3 alasan utama. Pertama adalah kekuasaan itu butuh legitimasi atau pembenaran atas kepemerintahan mereka. Setiap rezim itu ingin terlihat sah, benar, dan juga diperlukan oleh masyarakat. Maka dipakailah narasi sejarah untuk meyakinkan rakyat bahwa keadaan sekarang apapun keadaannya saat itu adalah hasil pilihan yang paling tepat. Yang kedua, untuk menjaga stabilitas sosial. Peristiwa-peristiwa kelam, peristiwa-peristiwa yang berdarah, peristiwa-peristiwa yang dihilangkan oleh sejarah bisa memicu dendam, kemarahan, atau tuntutan keadilan. Nah, dengan menghilangkan peristiwa tersebut dari ingatan masyarakat atau ingatan publik, negara sebenarnya berharap masyarakat itu tetap tenang, ya, walaupun ada beberapa ombak-ombak kecil, kritik-kritik kecil terhadap pemerintahan, itu masih bisa mereka redam. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk melindungi identitas kolektif. Setiap bangsa itu butuh cerita-cerita heroik untuk mereka merasa bangga. Misal di Mesir dengan kisah-kisah mereka, di Amerika dengan kisah-kisah mereka, dan sebagainya. Nah, bangsa yang tanpa narasi kebesaran atau kejayaan masa lalu, mereka akan merasa rapuh di mata sendiri, tanpa ada alasan yang jelas atau tanpa masa lalu yang besar. Sebuah negara atau sebuah masyarakat secara komunal, mereka akan merasa bahwa saya lebih rendah daripada bangsa-bangsa yang lain. Nah, masalahnya sebenarnya jelas, tindakan ini itu tidak bermoral, tapi penting. Karena apa? Karena melindungi stabilitas mereka atau stabilitas negara dengan walaupun mengorbankan kebenaran. Nah, melindungi identitas dengan menghapus korban dan melindungi kekuasaan dengan menyingkirkan mereka yang tidak punya suara. Nah, ini adalah paradoks dalam konteks bernegara. Tindakan seperti ini sering atau mungkin kita katakan sangat dianggap perlu, karena tanpa adanya kendali narasi, negara itu bisa retak oleh konflik sejarah atau konflik memori. Dan tanpa mitos adanya persatuan, masyarakat itu sangat mudah terpecah oleh cerita-cerita yang saling bertabrakan. Jadi, menyamarkan sejarah itu adalah tindakan yang keliru secara etika, tapi bisa saya katakan efektif sekali secara politik. Sekarang kita masuk ke bagian filosofis. Bagaimana kekuasaan bisa mengontrol sejarah? Nah, Michel Foucault mengatakan bahwa pengetahuan itu bukanlah titik balik atau kebalikan dari kekuasaan. Pengetahuan itu adalah kekuasaan itu sendiri. Siapa yang punya pengetahuan, ya mereka yang memiliki kekuasaan. Siapa yang mendefinisikan sejarah, mendefinisikan siapa pahlawan, siapa pengkhianat, siapa korban, dan siapa yang tidak boleh bersuara. Walter Benjamin juga punya pandangan penting dalam konteks ini. Dia menulis bahwa setiap dokumen peradaban, atau dalam artian ini adalah dokumen sejarah, itu juga adalah dokumen barbarisme. Artinya apa? Setiap kemenangan dibangun di atas kekalahan orang lain, tapi hanya kemenanganlah yang dicatat. Nah, kekalahan itu menghilang dari ingatan kolektif masyarakat. Karena itu, Benjamin sendiri berargumen bahwa tugas sejarah itu bukan mengulang narasi pemenang, tetapi tugas sejarah adalah memberi suara bagi mereka yang kalah. Dan yang menariknya lagi, kontrol sejarah itu bukan hanya milik diktator, demokrasi juga melakukannya.
hanya lebih halus. Nah, Amerika Serikat sendiri jarang sekali membahas mengenai peran CIA dalam kudeta di Amerika Latin maupun di Asia pada masa Perang Dingin. Israel menutup arsip Nakba 1948 di mana mereka mengusir ribuan orang Palestina dari rumah mereka masing-masing. Dan Cina, mereka menghapus peristiwa Tiananmen dari kurikulum dan juga internet. Rusia menormalisasi Stalin sebagai pembangun bangsa. Ya, walaupun kita tahu sendiri Stalin sejahat apa dalam Perang Dunia Kedua. Demokrasi itu memberi kebebasan berbicara, tapi tidak selalu memberi kebebasan untuk mengingat. Apa kesimpulannya? Sejarah itu selalu ditulis oleh pemenang, tapi hari ini pemenang itu bukan hanya negara dan tentara. Pemenang itu adalah mereka yang mengontrol arsip, kurikulum, media, platform digital, dan juga algoritma. Dan tugas kita bukan mencari sejarah yang paling benar, karena kebenaran itu subjektif. Kebenaran itu selalu diperebutkan. Tugas kita adalah mencari sejarah yang paling adil, sejarah yang memberi ruang kepada korban-korban minoritas, rakyat kecil, dan mereka yang kalah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.